Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau fokus ke satu bagian yang sering jadi tantangan nih, kalau lagi ambil keputusan, menjaga momentum. Pernah kan, Anda mulai sesuatu tuh semangat banget. Tapi kok di tengah jalan rasanya kayak, aduh, kehabisan bensin gitu. Nah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Kita bakal kupas tuntas bagian ketiga dari materi Anda, The Momentum of Decisionness, dari buku The Art of Decision Making. Albert Einstein pernah bilang ya, hidup itu kayak naik sepeda. Biar seimbang, kita harus terus gerak. Nah, ini nyambung banget sama keputusan. Yuk, kita bedah bareng. Anda pernah dengar cerita Hannibal nggak? Panglima Kartago itu loh, yang udah hampir banget naklukin Roma. Tapi dia malah kehilangan momentum krusial justru pas pasukannya milih buat berhenti santai dulu di Kapua. Keputusan buat jeda itu, ironis ya, malah jadi awal kejatuhannya dia. Kira-kira apa nih pelajaran penting soal menjaga aliran keputusan kita dari situ? Wah, iya, kisah Hannibal itu contoh klasik ya, betapa krusialnya menjaga aliran atau flow. Konsep flow ini kan dipopulerkan sama Mihaly Csikszentmihalyi. Anda mungkin pernah ngalamin sendiri. Lagi asyik banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu, lupa diri malah. Nah, itu dia kondisi flow. Biasanya muncul pas tantangan itu rasanya pas gitu sama keahlian Anda, tujuannya jelas, terus ada umpan balik langsung, dan Anda bisa fokus banget. Kondisi ini tuh kondisi puncak performa, termasuk pas kita lagi ambil keputusan penting. Mencapai flow ini bantu banget biar momentum jalan terus. Tapi kedengarannya kondisi flow ini ideal banget ya. Apa realistis gitu kita bisa terus-terusan ada di kondisi itu? Apalagi pas ambil keputusan penting, kan sering banyak tekanan gangguan gitu. Kayaknya susah ya buat fokus total kayak gitu. Pertanyaan bagus itu. Ya, tentu nggak selalu gampang. Tapi kuncinya itu gimana kita ciptain kondisi yang dukung flow sebisa mungkin. Dan yang menarik nih, seperti yang disinggung juga di materi Anda, momentum ini tuh ternyata bukan cuma soal logika atau kondisi luar aja. Ada mesin pendorong dari dalam yang kuat banget. Penelitian neurolog kayak Antonio Damasio itu nunjukin urutan yang wah menarik. Emosi dulu muncul, baru diikuti perasaan, terus baru pikiran sadar. Artinya, seringkali perasaan mendalam kita, intuisi gitu ya, itu udah kasih sinyal duluan sebelum kita sempat mikir rasionalnya. Wah, jadi intuisi bukan sekedar feeling nggak jelas gitu ya, ada dasar biologisnya. Ini jadi ingat filsuf Spinoza yang juga dikutip di materi Anda soal conatus, semacam dorongan dasar buat bertahan hidup dan berkembang gitu. Urutannya kan ada kehendak, will, nah itu micu nafsu, appetite baru jadi keinginan, desire yang kita sadari. Jadi keinginan sadar ini mesin penggerak utamanya ya, sumber momentum itu, bukan cuma hitung-hitungan untung rugi aja. Tepat sekali, keinginan sadar itu bahan bakarnya. Makanya kadang momentum bisa hilang kan. Mungkin ada emosi negatif kayak ragu atau takut yang muncul, terus kayak ngebajak pikiran rasional kita sebelum kita kelola. Jadi ngelola emosi itu jadi kunci penting juga buat jaga momentum. Nggak cuma ngandelin logika. Nah, ngomongin soal menjaga momentum biar stabil, Spinoza punya ide menarik lagi nih. Dia bilang kita tuh sebenarnya nggak punya satu kehendak besar gitu. Tapi ada banyak banget volisi kayak kehendak-kehendak kecil atau dorongan-dorongan kecil di dalam diri kita. Polisi? Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Agak abstrak ya kedengarannya. Coba bayangin gini aja, polisi itu kayak banyak tarikan kecil di dalam diri Anda, narik ke arah beda-beda secara bersamaan. Satu dorongan pengen Anda selesaiin laporan penting, tapi ada dorongan lain pengen Anda cek email dulu. Satu lagi mungkin khawatir soal presentasi besok, ada juga yang sekedar pengen ngopi. Nah, kata Spinoza, kita sering macet atau hilang momentum tuh gara-gara kebanyakan benang-benang dorongan kecil ini saling tarik-tarikan, jadi bingung arahnya. Solusinya, materi Anda nyaranin decoupling, memisahkan benang-benang keputusan ini. Oke, decoupling, misahin benang keputusan, jadi fokus ke satu hal dulu. Masuk akal sih biar nggak kewalahan ya. Tapi, bukannya sumber ini juga nekenin pentingnya benang penghubung ya? Yang nyatuin semua keputusan kita dalam gambaran besarnya gitu. Gimana caranya kita nyimbangin fokus ke satu benang kecil tapi tetap lihat gambaran besarnya?
helikopter view-nya gitu. Jangan sampai fokus ke pohon tapi lupa hutannya kan? Iya, itu poin krusial banget. Decoupling itu bukan berarti ngabain gambaran besar, tapi lebih ke strategi buat ngatasin macet sesaat aja. Fokus beresin satu keraguan atau satu langkah dulu biar alirannya nggak mandek total. Nah, abis itu baru kita lihat lagi gimana langkah ini nyambung ke benang utama tujuan besar Anda. Ingat contoh Roger Federer di materi Anda? Sepanjang karirnya, jumlah kalahnya dia di turnamen itu sebenarnya lebih banyak loh dari menangnya. Tapi justru tiap kekalahan itu jadi bagian dari benang penghubung yang ngebentuk dia jadi juara. Pengalaman, ya bahkan yang rasanya negatif, itu bisa jadi bahan bakar momentum jangka panjang. Kalau kita lihatnya sebagai bagian dari proses yang lebih gede. Saya suka deh analogi benang perhubung itu. Jadi, tiap keputusan, berhasil atau enggak, ya bagian dari cerita besar kita ya. Nah, soal jaga momentum ke depan nih, ada satu lagi poin menarik di materi Anda soal bahasa yang kita pakai. Tentang hindari nostalgia masa lalu atau nostalgia masa depan. Gimana tuh maksudnya? Bener banget. Kita tuh sering kejebak ya, nyesel di masa lalu, coba aja dulu saya gini, atau ngayal soal masa depan. Nanti deh kalau udah begini, baru saya akan. Dua sikap ini, kata sumber Anda, malah nguras energi dan bikin momentum sekarang berhenti. Sebaliknya, disaranin pakai apa yang disebut bentuk aktif, yaitu kalimat saya akan. Saya akan. Kedengarannya simpel ya, bedanya apa sama niat biasa aja gitu? Bedanya di penekanannya, di intensinya. Pas Anda bilang, saya akan, dengan sadar, itu bukan cuma harapan loh. Itu jadi semacam penegasan keinginan plus komitmen buat bertindak di masa depan. Tapi akarnya kuat banget di keputusan saat ini. Nah ini inti dari menjaga momentum. Ngubah niat jadi energi gerak, jadi tindakan nyata. Tanpa terbebani penyesalan masa lalu atau cemas soal masa depan yang belum jelas. Ini soal gimana kita hadirkan kekuatan kehendak kita di momen sekarang. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, menjaga momentum dalam ambil keputusan itu intinya bukan soal buru-buru, tapi soal jaga aliran biar lancar. Caranya ya, coba ciptain kondisi flow, sadar dan kelola dorongan emosi sama keinginan di baliknya, pakai strategi decoupling buat ngatasin macet, sambil tetap lihat benang penghubung, gambaran besarnya. Dan terakhir, kuatin komitmen pakai bahasa saya akan yang akarnya di saat ini. Wah, cukup banyak elemennya ya ternyata. Iya memang, tapi semua ini saling terkait sih buat jaga roda keputusan terus muter. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Lain kali kalau Anda ngerasa mandek, stuck gitu dalam sebuah keputusan, coba deh geser dikit fokus pertanyaannya. Bukan lagi nanya, kenapa ya saya kok nggak bisa mutusin ini? Tapi coba tanya ke dalam diri, bagian mana ya dari diri saya, emosi apa, ragu yang mana, polisi yang mana nih yang saat ini lagi nahan atau bikin aliran momentum ini berhenti? Ngidentifikasi sumbatan internal itu seringkali jadi langkah pertama biar bisa gerak maju lagi. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Sip. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini ngasih Anda perspektif baru ya, sama alat baru juga buat memahami dan menjaga dinamika di balik pilihan-pilihan Anda. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.